wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan nikmat pada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin Rabu malam Kamis, yang pada malam ini adalah minggu pertama untuk bulan Juni 2024. Jamaah maghrib rahimakumullah, sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara bahwa kami akan membawa atau menyampaikan tema menjaga silaturahim. Silaturahim adalah amalan yang diperintahkan oleh Islam. Silaturahim terdiri dari dua kalimat. Kalau dalam bahasa disebut kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata. Terdiri dari dua kalimat, silah dan ar-rahim. Kemudian digabung menjadi silaturahim. Biasa orang Indonesia mengatakan silaturahmi. Tapi dalam bahasa disebut dengan silaturahim. Artinya menyambung kekerabatan, menyambung persaudaraan. Jadi silaturahim itu adalah melakukan satu kegiatan untuk tetap melakukan kesinambungan dalam kekerabatan. Untuk itu ada firman Allah di dalam Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil kurba wal yatama wal masakini wal jari dzil kurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Artinya sembahlah Allah dan janganlah kalian mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kepada kedua orang tuanya hendaknya berbuat baik, kepada kerabat dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, dan kawan sejawat, wa ibnus sabil dan anak sabil, wa ma malakat aymanukum dan budak-budak yang dimiliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam ayat ini ada satu perintah untuk tetap melakukan satu silaturahim dengan orang tua, dengan kerabat-kerabat, kemudian dengan orang-orang miskin, dengan anak yatim, tetangga dekat maupun tetangga jauh, ya, kemudian kawan sejawat, ya, ibnu sabil dan hamba sahaya yang dimiliki. Sampai kalau dalam lingkungan kita adalah namanya pembantu, ya, yang sekarang itu lebih keren disebut dengan bukan pembantu lagi, ya, tapi adalah istilahnya saya lupa itu, ya. Nah, ini ya, itu tetap harus kita jalin silaturahmi, jangan sampai kita memutuskannya. Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kita untuk senantiasa menjalin silaturahim. Sebagaimana firman-Nya, walladzina yasiluna ma amarullahu bi ayyushola wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yaitu orang-orang yang
menghubungkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut ya, kepada Tuhan mereka, dan mereka juga takut terhadap hari perhitungan. Ya. Ini perintah Allah untuk kita tetap menjaga silaturahim. Ya, silaturahim ternyata adalah satu perintah dari Allah yang tidak boleh diputuskan. Karena itu Allah melaknat orang-orang yang suka memutuskan silaturahim. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, "Bahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah wa asabahum wa'ma absaruhum." Kata Allah dalam firman ini, apakah kiranya kamu jika berkuasa akan membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqati'u arhamakum, kemudian memutuskan tali silaturahim terhadap kerabat. Ulaika alladzina la'anahumullah, orang yang memutuskan silaturahim itu akan dilaknat oleh Allah. Fa asammahum wa a'mahum wa a'ma absarhum, kemudian ditulikan telinganya dan dibutakan matanya. Nah, jadi betul-betul satu perilaku yang tidak baik bagi orang yang memutuskan silaturahim, sehingga Allah melaknat mereka yang suka memutuskan silaturahim, baik itu kepada kerabat dekat maupun pada yang lain. Ya. Kemudian orang yang memutus silaturahim, kata Rasul, azabnya akan disegerakan di dunia. Meskipun juga azabnya juga ada disimpan untuk dilakukan di dalam kehidupan akhirat. An Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin ajdaru ayu ajjilallahu li sahibil al-uqubata fid dunya ma'a ma yattakhir lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahimi. Abu Bakrah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ada azab yang disegerakan, yang layak disegerakan oleh Allah untuk orang-orang yang memutuskan silaturahim, yaitu azab itu disegerakan di dunia, dan juga ada azab yang disimpan baginya untuk kehidupan akhirat. Siapa yang disegerakan azabnya itu? Yaitu pertama al-baghi, yaitu pezina. Yang kedua waqati'atir rahim, dan orang yang memutuskan silaturahim. Jadi Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, orang-orang yang memutuskan, yang suka memutuskan silaturahim, itu azabnya di dunia juga sudah mendapatkan azab, di akhirat nanti juga tetap mendapatkan azab. Jadi ada yang disegerakan azabnya di dunia, tetapi ada azab yang disimpan nanti akan diterima di dalam kehidupan akhirat. Ini penegasan Rasulullah, jadi orang yang suka memutuskan silaturahim, maka akan mendapatkan azab, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang memutuskan silaturahim, kata Rasul, tidak akan masuk surga. An Jubair bin Mut'imin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ur rahimi. Jubair
bin Mut'im radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ya, jadi orang yang suka memutuskan silaturahim juga tidak masuk surga, tidak akan bisa masuk surga. Jamaah maghrib rahimakumullah, ada beberapa keutamaan dan hikmah silaturahim yang bisa kita terima apabila kita senantiasa untuk melakukan silaturahim. Yang pertama, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala, Amr bin Shu'aib mengatakan, dan juga dari ayahnya, dari ayahnya, kemudian dari orang tua dari ayahnya atau mbahnya, ja'a rajulun ilallah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, innali dzawil arham. Sesungguhnya aku mempunyai banyak kerabat. Ya. Asilu wayak ta'un. Saya sambung silaturahim, tapi mereka memutuskannya. Wa'fu wayak limun. Saya selalu memberikan maaf kepada mereka, tetapi mereka selalu berbuat dolim kepadaku. Wa uksinu wa yusi'un. Saya selalu berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka selalu berbuat buruk kepada saya. Apa ukafi'ukum? Apa ufaqi'uhum? Apakah aku bisa membalasnya pada mereka? Kemudian Rasulullah bersabda, la, tidak, jangan. Idzan tutrakuna jami'an. Kalau begitu kamu dan mereka sama saja, sama-sama tidak benarnya. Walakin jud bil fadli wasilhum. Tetapi hendaklah kamu berbuat ya, kasih sayang dengan kelebihan yang kamu miliki, wasilhum, dan adakan silaturahim kepada mereka. Sambunglah silaturahim mereka. Fa innahu la yazala ma'aka dhahirun minallah azza wa jalla ma kunta ala dhalik. Sesungguhnya kalau kamu selalu melakukan menyambung silaturahim, maka Allah akan membalas dengan kebaikan kepada kamu. Nah, ini pertama, jadi kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Hurairah anna rasulan qala. Dari Abu Hurairah ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqtu'uni. Sesungguhnya saya mempunyai banyak kerabat. Asiluhum wa yaqtu'uni. Saya berusaha untuk selalu menyambung hubungan silaturahim, tetapi mereka memutuskan padaku. Wa uksinu ilaihim wa yusi'un. Saya selalu berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka selalu berbuat buruk kepada saya. Wa akhlumu anhum wa yajhaluna alayya. Dan saya berusaha untuk memperbaiki supaya mereka menjadi orang yang baik, wa yajhaluna alayya, tetapi mereka selalu untuk memutuskan.
Faqala, kemudian dia berkata, la in kunta kama kulta. Jadi Rasulullah bersabda, la in kunta kama kulta, jika kamu benar seperti itu, faka'an nama tusifumul mal, maka kamu seperti berada dalam satu hal. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim madum ta'ala dhaik. Dan akan selalu ada pertolongan dari Allah kepada kamu apabila kamu selalu melakukan menyambung silaturahim. Nah, ini dua hadis yang menyatakan bahwa silaturahim itu bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita selalu begitu, maka kita akan selalu berada di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, akan dilapangkan rezeki. Kalau kita selalu menyambung silaturahim, maka Allah berjanji akan selalu melapangkan rezeki kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Ibn Syihab qala, akhbaroni Anas bin Malik. Ibnu Syihab mengatakan, telah mengabarkan Anas kepada Ibnu Malik kepada saya. Anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, man ahabba ayyub satolahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari wal yasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wal yasil rahimah, maka hendaknya selalu melakukan menyambung silaturahim. Jadi selalu menghubungkan silaturahim. Jadi hadis ini ada dua keuntungan bagi kita yang selalu menyambung silaturahim. Yang pertama, akan dilapangkan rezekinya. Yang kedua, akan dipanjangkan umurnya. Ya. Paling tidak kalau umur yang hakiki tidak panjang, maka umur yang non-hakiki itu akan panjang. Artinya, apa yang pernah kita hubungkan silaturahim, nanti akan disambung oleh anak cucu kita. Sehingga makin panjang. Ya. Jadi kalau umur itu memang adalah apa yang telah diberikan Allah. Karena Allah sudah menyatakan tidak akan pernah dipanjangkan umurnya dan tidak pernah akan dipendekkan umurnya seseorang itu, tetapi semuanya sudah ada catatannya yang ada di kitabnya di Lauhil Mahfuz. Tetapi panjang umur yang tidak hakiki itu berupa sambungan yang akan disambung oleh anak cucu kita. Jadi kalau kita pernah silaturahim dengan siapa saja, kemudian anak cucu kita akan melanjutkan untuk menyambung silaturahim itu. Itulah artinya yang diperpanjang umurnya. Ya. Tapi juga ada mungkin ya, apa yang kita lakukan itu akan juga dipanjangkan umurnya secara hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, silaturahim, orang yang selalu melakukan silaturahim, menyambung hubungan silaturahim, itu tandanya orang itu orang yang betul-betul beriman, beriman yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, an Hurairah radhiyallahu an Nabi SAW qala. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya untuk menghormati tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah.
Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya selalu menyambung silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya selalu berkata yang baik. Ada 3 dalam hadis ini sebagai tanda orang beriman. Yang pertama adalah orang yang suka menghormati tamu, siapapun tamunya. Ya, itu hendaknya kita jadikan sebagai ladang untuk menghormati orang lain. Ya, jangan sampai kita beda-bedakan tamunya. Tetapi seluruh tamu yang ada datang pada kita, hendaknya itu kita jadikan ladang sebagai orang yang bisa menghormati orang lain. Kemudian yang kedua, tanda iman yang kedua adalah orang yang selalu menyambung silaturahim. Baik itu kepada keluarga dekat, keluarga jauh, dan lain sebagainya. Kemudian tanda iman yang ketiga adalah orang yang selalu berkata baik. Jadi kalau orang yang selalu berkata baik, itu berarti imannya sempurna. Ya, karena itu, marilah kita selalu berusaha bagaimana supaya kita menjadi orang yang beriman dengan 3 hal tersebut. Nah, ini yang kedua, jadi orang yang suka menyambung silaturahim itu sebagai tanda iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang keempat, ya, orang yang menyambung silaturahim itu akan selalu disayangi oleh penduduk langit. Dalam sebuah hadis, An Abdullah bin Amrin yablughu bi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abdullah bin Amr yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang melakukan kasih sayang, ya, berbuat silaturahim, yarhamuhumur rahman, maka akan disayangi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ar-Rahman itu salah satu sifat, ya, dari Allah. Ya. Irhamu ahlal ardi, yarhamu ahlus sama. Berbuat kasih sayanglah kepada penduduk bumi, maka kamu akan disayangi oleh penduduk langit. Warrohimu sunnatun minar rahmat. Rohim yaitu satu hal yang akan membawa kita menjadi bagian dari kata Allah. Jadi rohim itu sunnatun minar rahman. Jadi ar-rohim ini adalah bagian dari kata Ar-Rahman. Man wasolaha wasolatu. Siapa yang berusaha untuk menyambungnya, maka Allah akan menyambungnya. Wa man qataha batatu. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka Allah pun akan memutuskan dia. Ya. Jadi kalau kita ini selalu berusaha untuk melakukan silaturahim, maka Allah akan menjadikan penduduk langit itu menyayangi kepada kita. Apakah kepada sesama manusia, apakah kepada makhluk Allah yang lain, binatang dan sebagainya. Kalau kita selalu menyayangi sampai kepada tanaman, jadi kalau kita punya tanaman, jangan dibiarkan mati, tapi bagaimana supaya tetap hidup, maka harus kita upayakan perawatannya. Kalau kita sayang dengan burung, ya, bagaimana supaya burung kita tetap kita sayang sehingga nanti kita akan menjadi
orang yang disayangi oleh penduduk langit. Ya. Jadi orang yang melakukan silaturahim kepada siapapun, bahkan kepada makhluk Allah yang lain pun, maka kita akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Nah. Kemudian ada hadis yang lain, an Abdullah bin Amrin qala. Abdullah bin Amr dia mengatakan, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang suka berbuat kasih sayang, menyambung silaturahim, akan disayangi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah, sambunglah silaturahim orang-orang yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi oleh orang-orang atau penduduk yang ada di langit. Ya. Ar-Rahimu syujatun minar Rahman. Ar-Rahim itu adalah salah satu bagian dari Rahman. Baman wasolaha wasolullah. Siapa yang suka menyambungnya, maka Allah akan menyambung dia. Baman qata'aha faqata'ahullah. Dan siapa yang suka memutuskan silaturahim, maka Allah akan memutuskannya pula. Ya. Jadi itu dua hadis yang menjelaskan kepada kita betapa pentingnya silaturahim. Nanti kalau kita melakukan silaturahim, maka akan disayangi penduduk langit. Ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kalau kita suka melakukan silaturahim, maka akan menciptakan kerukunan. Jadi kalau kita ini bersilaturahim terus, berarti kita suka kepada kerukunan, kepada persatuan, ya, kepada kekerabatan. Ya. Jadi apa? Kenapa? Sebenarnya sesama orang beriman sama umat Islam itu adalah saudara. Ya. Jadi kita tidak boleh memutuskan. Jadi kita sesatu sama lain ini sebenarnya adalah saudara sekandung. Ya. Karena itu maka kita tidak boleh memutuskan. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, al-arwahu jundun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti tentara yang berbaris. Yang berbaris dan teratur. Jadi roh-roh itu adalah seperti tentara yang berbaris secara teratur. Fama ta'arufa minha i'talafa. Apabila roh itu saling mengetahui, saling ta'aruf, maka akan terjadi persatuan. Wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Apabila ruh-ruh tadi saling mengingkari, ya, tidak mau tahu, jadi tidak mau kenal mengenal, maka akan terjadi perpecahan. Ya. Maka kalau kita ini selalu menyambung ya, silaturahim, itu diibaratkan Rasulullah seperti tentara yang berbaris, ya, saling memberikan satu keutuhan di dalam barisan itu. Ya, sehingga kalau roh-roh itu saling mengenal, maka akan terjadi satu kesatuan yang kuat. Ya, sehingga diibaratkan seperti tentara yang berbaris, yang rapi, yang saling menyatu. Nah, ini hadis ya. Jadi Allah memberikan satu kenikmatan kepada kita yang suka mengadakan silaturahim itu dengan satu kerukunan di antara kita. Ya. Jadi itu satu hal. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, karena sebenarnya kita sesama orang beriman itu adalah saudara sekandung. Ya.
Jadi ikhwah dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ikhwah. Fa aslihu baina akhwaikum. Jadi orang-orang beriman itu satu sama lain seperti saudara kandung. Ikhwah itu saudara kandung. Ya. Maka hendaknya selalu dilakukan silaturahim yang baik. Ya. Ini yang kelima. Jadi kita tidak boleh memutuskan silaturahim, karena silaturahim itu akan bisa mewujudkan kerukunan di antara kita. Kemudian yang keenam, yang terakhir, silaturahim itu menjadi amalan yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Jadi orang yang suka bersilaturahim ini dijamin oleh Allah akan dimasukkan kepada surganya, di dalam surganya. Dalam sebuah hadis, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, anna rajulan qala. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an mengatakan, ada seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata." Beritahukan kepadaku ya Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkan saya masuk surga? Faqala al-qaumu malahu. Kemudian ada orang berkata, ada apa itu? Ada apa kata dia? Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, Arabi malahu, biarlah dia urusanku. Jadi apa yang dikatakan itu urusanku. Faqala Nabi SAW, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Hendaknya kalau kamu ingin masuk surga, pertama, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali pernah berbuat syirik kepadanya. Dengan sesuatu apapun. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakah, dan membayar zakat. Wa tasilur rahimah, kemudian sambunglah silaturahim. Sambunglah hubungan silaturahim. Jangan sampai diputuskan. Nah, dari hadis ini ada seorang yang bertanya bagaimana supaya orang itu melakukan amalan yang bisa masuk surga. Maka kemudian diberikan petunjuk oleh Rasulullah. Pertama, menyembah Allah. Hanya menyembah Allah. Karena di situ ada kata-kata la tusyriku bihi syai'an. Artinya bahwa kita ini diperintah oleh Allah hanya menyembah kepada Allah. Rasulullah mengatakan demikian dalam hadis ini. Jangan sampai kita di samping menyembah Allah, menyembah yang lain, itu namanya berbuat syirik kepada Allah. Wa tuqimus shalah, kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Baik itu sholat wajib maupun sholat nawafil. Sholat wajib yang 17 rakaat, 5 waktu, itu wajib, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ya. Kemudian bisa ditambah dengan sholat nawafil. Apakah sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, maupun sholat yang lain seperti sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, menunaikan zakat, membayar zakat kalau sudah ada kewajiban. Jadi kalau sudah mempunyai harta yang sudah sampai pada nisabnya, maka harus dikeluarkan zakat. Kemudian yang terakhir, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang yang meminta amalan supaya bisa masuk surga adalah silaturahim. Nah, jadi silaturahim itu bisa menjadikan kita masuk surga. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang suka melakukan silaturahim, sehingga nanti dijamin oleh Allah akan dimasukkan pada dalam surganya. Nah, kemudian dalam hadis lain, An Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dia mengatakan,
Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai kalian manusia, absus salam, sebarkan salam, wasilul arham, dan sambunglah kekerabatan, kekeluargaan, wa'atmu ta'am, dan berilah makan kepada orang lain, wasallu bilaili wan nasu niyamun, dan sholatlah malam sedang manusia sama tidur, tadkhulul jannata bisalamin, maka kamu akan masuk surga dengan damai. Ya. Hadis ini juga memberikan petunjuk kepada kita, kalau kita ingin masuk surga, ada beberapa amalan yang perlu dilakukan. Pertama, menyebarkan salam. Nah, jadi ucapan salam kita sebarkan. Ketemu sesama kawan, kita ucapkan assalamualaikum. Kita telepon, kita ucapkan salam assalamualaikum. Kita menerima telepon, kita ucapkan assalamualaikum. Kita masuk rumah, apakah ada orangnya atau tidak ada orangnya, hendaknya kita selalu mengucapkan salam. Itu kalau ingin rumah kita barokah. Nah, yang ini kadang-kadang yang diabaikan oleh kita. Jadi sekali lagi, kita kalau masuk rumah, apakah ada orangnya atau tidak ada orangnya, ucapkanlah salam. Kalau ingin rumah kita barokah. Nah, jadi itu. Kenapa? Karena ada firman Allah yang mengatakan, kalau kamu masuk rumah, hendaknya ucapkanlah salam, merupakan ucapan yang dituntunkan Allah. Ya. Kemudian untuk memberikan barokah kepada rumah yang diucapi salam. Nah, ini yang kadang-kadang kita abaikan. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin rumah kita barokah, kita hendaknya setiap masuk rumah, itu hendaknya kita ucapkan salam. Kemudian sekarang sering kita menyampaikan salam di lewat WA dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka untuk menyebarkan salam. Yang kedua, wa'at'imu ta'am, memberi makan pada yang membutuhkan. Ya. Kemudian yang ketiga, wasallu bilali wa nasuniyam. Ya, yang kedua tadi menyambung silaturahim, ya. Kemudian yang ketiga memberi makan pada orang yang membutuhkan, wasallu bilaili wa nasuniyam, dan sholat malam pada saat orang-orang sedang tidur. Maka kata Rasul, kamu akan masuk surga dengan damai, dengan selamat. Ya. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, di antara beberapa yang bisa kami sampaikan, banyak sekali sebenarnya, hikmah dan keutamaan orang yang suka bersilaturahim. Nah, mudah-mudahan jamaah yang ada di Masjid Al-Azhar ini selalu melakukan silaturahim. Apakah pada saat teman kita sakit, kita datangi, kemudian kita doakan. Apakah kalau ada kepentingan-kepentingan, nah, kemudian kita selalu melakukan silaturahim. Agar kita mendapatkan hikmah-hikmah dari itu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan marilah kita selalu berusaha bagaimana supaya kita menjadi orang yang suka menyambung silaturahim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.